Baik, selanjutnya kita akan mempelajari beberapa service ya atau layanan prediksi password baik yang offline maupun online. Nah, sekarang yang offline dulu. Jadi ada beberapa tipe ya. Jadi ada yang namanya itu WX Tide 32 gitu. Jadi dia sudah diprogram ya untuk memprediksi password di dunia ini gitu ya. Dari tahun 1970 sampai 2037 ya. Jadi sampai 2037 masih bisa dipakai. Setelah itu udah enggak gitu. Karena lagi-lagi dia kan offline gitu ya. Artinya dia sebuah database gitu. Kalian bisa ambil ya sepanjang database itu sudah di-run gitu kan. Dia ada 9.9.500 stasiun ya di dunia ini. Jadi itu untuk ngeceknya 160 ada di Inggris, Ireland, dan Scotland gitu. Kemungkinan berarti ini asalnya dari situ tuh ya. Lalu ada 300 tidal station di North America gitu ya tentunya karena itu lebih besar gitu ya. Still gitu ya 160 dibanding 300 mungkin nggak comparable juga gitu ya. Amerika yang lebih besar walaupun dia hanya pantai barat, pantai timur gitu ya. Lalu user station manager dia bisa apa sih namanya taruh gitu ya. Apakah dia mau nambah tide stationnya gitu di mana? Nanti outputnya itu ya daily tide gitu kan, monthly calendar dan incremental tide-nya gitu naik turunnya kira-kira ya. Jadi dia itu modenya bisa grafik gitu, kita bisa lihat waktu gitu kan, grafiknya real time-nya seperti apa, bisa scrolling gitu kan. Tapi intinya kita juga bisa output jadi ASCII gitu. ASCII itu artinya ya teks gitu ya, untuk setiap harmonic konstituennya juga gitu. Nah, ini apa nih? Support user installed world vector shorelines. Oh, kita bisa bahkan naruh gitu ya. Oh, ini kita punya shoreline di satu area gitu ya. Shoreline tuh berarti garis pantai, ditambahin di situ. Berarti saya rasa dia modelnya pakai model hidrodinamika ya, karena kita bisa nambahin shoreline. Nah, dia bisa hitung sendiri gitu. Gitu ya. Ya, oke. Selanjutnya ini apa? Can play user install chips bell sounds on the half hour. Ya, cuma ngasih tahu gitu ya, teng gitu. Ada apa-apa gitu misalnya. Ya, bisa alarm lah. Em, Interaktif gitu, bisa bikin grafik. Intinya kita bisa outputin apakah kita outputnya itu grafik atau CSV gitu ya, spreadsheet gitu kan. Dia bisa time zone-nya bisa diatur gitu ya. Dia itu low banget, cuma 4 megabyte gitu ya. RAM-nya juga kecil sekali karena lagi-lagi ini kayaknya model lama gitu ya. Tapi sayangnya sepertinya saya nggak tahu ya apakah bisa diinstal di Windows zaman sekarang gitu ya. Tapi menarik karena dia sampai 2037 ya. Nggak tahu apakah diupdate lagi atau enggak gitu ya. Oh nih Windows Windows 10 udah nggak bisa gitu ya. Untuk hal filenya gitu. Tapi bisa bisa diinstal cuma hal filenya aja yang nggak bisa ternyata. Dan saya Windows 11 jadi gitu. Um, Context sensitive help and see. Oke, jadi ada source code-nya juga gitu ya, tapi Windows 10 nggak bisa. Jadi outputnya kira-kira seperti ini. Kalian bisa coba ke wxtype32.com ya. Misalnya kalian pengen coba download, ternyata misalnya komputer kalian compatible gitu, why not? Lalu ada WTides gitu ya, dia program free, dia pakai harmonic data gitu ya. Dia bisa, nah ini dari 2000, berarti mungkin sampai sekarang masih bisa juga gitu ya. Dia di programnya pakai Unix gitu ya, pakai Xtide gitu, gratis gitu ya. Tapi websitenya cost a little money each month, a donation, oke ya, of course gitu ya. Kalau misalnya kalian mau donate silahkan gitu. Hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi ini lagi-lagi sama aja sih intinya pasut gitu ya. Jadi kalau kalian pengen coba, kalian pengen punya software prediksi untuk saat-saat tertentu gitu ya dan kalian nggak punya internet ya kalian bisa ambil WTide atau yang tadi itu WX itu ya. Nah ini juga ada daily datanya, low tide sama high tide-nya kapan aja, bahkan ada sunrise sunset-nya kapan, moonrise dan moonset-nya juga ada gitu ya. Jelas gitu ya. Nah, lalu ada yang online, mungkin saya langsung aja ya, karena cukup singkat juga. Nah, kalau yang online, saya rasa, eh, apakah ada yang kalian pakai kemarin ya? Kemarin, kalau saya sih sering pakai yang EasyType gitu ya, UKHO. Saya lupa sih itu gratis atau enggak ya, tapi udah lama soalnya saya nggak lihat pasang surut ya. Ada juga pasanglaut.com dan juga ada Xtype. Kalian bisa coba-coba sendiri ya, saya nggak akan demokan.
Nah, ini yang UKHO gitu ya, lagi-lagi ada pasutnya, stasiunnya di mana aja, kita bisa lihat prediksi di titik-titik tersebut ya, paling tidak. Lalu ini pasanglaut.com gitu ya, jadi ini ternyata modelnya sedunia, kalian bisa zoom in, zoom out di tempat-tempat tertentu yang kalian pengen lihat gitu ya. Nah, ini adalah dari tides.mobilegeographic.com gitu ya, sebenarnya sama-sama aja outputnya seperti ini. Nah, jadi nanti kalian kira-kira bisa banding-bandingin aja gitu kan ya. Um, Kalau yang dari sini outputnya apa, yang dari situ outputnya apa, dan lain-lain gitu. Nah, ada juga dari NOAA, ada dari Australia, ada dari BIG gitu ya. Coba dilihat-lihat aja gitu. Kalian iseng-iseng bisa bandingin gitu ya beberapa prediksi pasut di titik-titik tertentu. Bahkan di Android pun ada gitu, banyak. Kenapa? Karena orang-orang sekarang make gitu buat misalnya diving gitu kan, buat wisata paling tidak, buat mancing juga, wisata mancing gitu ya. Ada beberapa hal yang kayak, oh ikan ini munculnya pas kapan gitu-gitu. Ya, jadi banyak banyak banget gitu ya. Intinya dari perkuliahan kita hari ini adalah marine phenomena that can be predicted well are sea and ocean tides gitu. Jadi sampai sekarang yang memang kita bisa prediksi dengan baik lagi-lagi karena sifatnya itu berulang, um, komponen-komponen astronominya cukup banyak gitu ya, dan komponen astronomi ini uh, periode perulangannya juga sangat-sangat apa ya, buat kita tuh masuk akal gitu bahwa itu konstan, cukup konstan walaupun dia selalu berubah ya, tapi dia cukup equilibrium gitu, makanya kita bisa prediksi gitu. Dan dari perkuliahan pekan ini kalian sudah tahu bagaimana cara prediksinya. Kita ketemu lagi pekan depan untuk materi yang lain. Terima kasih.